Kami nggak seperti mereka menjilat-menjilat seperti itu. Kami biasa melawan kekuasaan. Jadi jangan bilang kami takut ditersangkakan. Itu hal biasa. Aktivis-aktivis senior saya bilang, Bang saya begini, Bang Hariman Siregar, Bang Andi, Bang Indro Cahyono. Dia malah bilang, Mas Bintang, aktivis tuh nggak usah takut ditangkap katanya. Itu hal biasa gitu loh. Jadi kalau mereka ini kan penjilat berbeda dengan saya. Jadi jangan sama dengan saya takut soal dilaporkan. Begitu. Betul nggak Bang Semar? Bang Semar tahu lah siapa kita ini. Kawan-kawan Bang Semar juga mungkin kawan kita juga. Saya nggak tahu Rustam, tapi saya tahu teman-teman Rustam. Saya tahu bahwa aktivis memang diajar untuk melakukan perjuangan nilai untuk tidak takut mendapatkan sanksi apapun. Iya. Iya. Tapi bahwa kami ini kau katakan penjilat bukan. Oh, itu orang juga udah tahu. Ini soal itu orang sudah mau membaca. Ya, ini soal positioning ya. Dibuktikan aja dulu penjilatnya. Ini soal positioning bahwa Rustam dan kawan-kawan ada di sebelah, kami ada di sini. Kami meyakini yang A, Rustam meyakini yang B. Itu kan soal berbeda pendapat dan berbeda pikiran saja. Bukan soal siapa yang dijilat, siapa yang menjilat. Jangan-jangan memang ini soal ada kesakit hatinya. Oh enggak. Sebagainya. Tidak ada apa yang mau sakit hati. Menurut saya warga negara Indonesia semua biasa orkestrasi yang dibangun ketika saya ini melihat tidak lepas dari kepentingan Jokowi politik melakukan kesalahan di Republik ini ya kami lawan. Pembela Jokowi Mardiansa Semar memberikan pernyataan bernada sindiran dan intimidasi kepada Roy Suryo setelah status pakar telematika ini dinyatakan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Semar menyatakan bahwa ia mengetahui siapa sosok Roy Suryo yang sebenarnya. Namun pernyataan itu langsung dibantah dengan keras oleh rekan Roy Suryo, sekaligus aktivis Rustam Effendi. Dengan tegas Rustam menyatakan bahwa Semarlah yang tidak mengetahui sosok seorang Joko Widodo yang begitu dipuja dan dikultuskan oleh Semar. Ingatkan Roy Suryo supaya tidak terlalu. Saya nggak motong loh ya. Dirinya paling suci. Anda motong ini. Dirinya paling Kamu benar. katanya mau. Tadi kan Kamu udah katanya udah nggak berhenti, motong. kan? Oh, sudah berhenti kan? Ini nggak konsisten. Aiman minta saya ngomong apa Enggak nggak ini? lah. Gitu ya. Karena Enggak dirinya lah. merasa suci. Sedangkan satu republik belum tahu selesai Roy saya. Suryo siapa. Satu republik tahu Roy Suryo siapa. Kalian juga tahu Roy Suryo siapa, kan gitu loh. Nanti saya berkata. Kan gitu loh. Kalian tahu gitu loh. Ya, Roy Suryo itu tahu siapa. lah. Rustam juga tahu Roy Suryo siapa, kan begitu loh. Jadi maksud saya tidak boleh. Justru merasa dirinya paling benar sendiri tidak boleh Roy Suryo. Kalau Boleh. Semar menurut saya nggak tahu Karena siapa banyak Roy juga Suryo. kesalahan yang Roy Suryo lakukan di Iya. republik ini, kan begitu loh. Enggak ada. Justru saya tidak tahu Semar. Semar tidak tahu siapa Jokowi. Mungkin yang hari ini terlihat seperti orang-orang dari sana, dari kampung kan ya, tapi aslinya itu luar biasa jahatnya gitu loh. Dengan tajam dan menohok, Rustam menyatakan bahwa dirinya bukanlah seperti Semar dan Ade Darmawan yang rela menjadi penjilat dan menggadaikan integritas sebagai seorang aktivis hanya untuk mencapai kesuksesan dengan cara menjilati penguasa dan membela dengan membabi buta. Tentu saja pernyataan tajam itu mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari para penonton, sementara Semar dan Ade Darmawan terus berusaha berkelit untuk menahan malu. Kami nggak seperti mereka menjilat-menjilat seperti itu. Kami biasa melawan kekuasaan. Jadi jangan bilang kami takut ditersangkakan. Itu kan terbukti gitu loh. Yang sekarang aja kereta cepat, IKN, belum korupsi-korupsi lainnya. Ini kan cuma masalah menutupi diri aja dari kejahatan yang dilakukan gitu loh. Apa kita harus bilang dia orang baik, orang bener, orang hebat di Republik ini? Kan nggak juga. Kami terbiasa bicara seperti ini karena kami di lapangan seperti ini gitu loh. Tapi yang jelas gini Mas Aiman. Ya. Ini kami aja baru dalam status ditetapkan tersangka saja udah pada ribut dan bertindak kegirangan. Itu kalau kata Bung Karno dulu, di satu sisi rakyat bertindak sorak-sorai kegembiraan. Sementara di sisi yang lain ada yang sudah naik level tidak hanya tersangka, bahkan terdakwa, bahkan terpidana. Udah terpidana 6 tahun, masih mengolok-olok hukum Indonesia dan masih dapat gaji sebagai dia seorang komisioner. Ini kan keterlaluan. Nah itu Sylvester kemana? Ya itu. Saya ini ingin memperbaiki negara dan bangsa ini tanpa saya tertarik terjun di politik ya. Jadi artinya gini, yang merusak situasi sekarang yang dikatakan kawan kita ini sebagai polarisasi, perseteruan dan sebagainya, keributan. Itu kan karena ada satu kata yang sebenarnya penggelapan ya. Orang-orang yang masih mengaku relawan ini. Nah itu. Kan sebenarnya mereka bukan relawan, tapi rekanan. Ya. Singkat saja. Mendapatkan sesuatu ya. Ngaku-ngaku nggak politik, tapi Jadi berpolitik intinya juga.
Kalau relawan Nggak yang clear. betul itu biasanya mengacu Badan pada politiknya nilai, kental. prinsip, bukan pada orang. Ngakunya Etika peneliti. bernegara. Kalau sama orang itu namanya Oke. kultus, Aku- pemujaan. Jadi- Itu yang Baik. merusak. Jadi Terima nggak kasih jelas Bapak-bapak suaminya. tergabung di Bola Liar. Saya kira selama masih Jokowi masih dikelilingi, maaf nih jangan marah ya. Ini kan cuma diskusi. Saya kemarin dimarahi hanya karena nyebut remah-remah relawan Jokowi. Ini akan menyebabkan kebingungan sampean ini. Ini kan Oke. karena ini. Jadi Oke. ada pihak-pihak yang mempolitisasi ini. Relawan Jokowi kembali jadi bahan lucu-lucuan di sebuah forum diskusi yang diwakili oleh Mardiansah Semar dan Zefrin Boykanu. Para pemuja Jokowi diejek dan dipermalukan secara satir oleh wartawan senior Lukas Luarso yang menyebut para pemuja Jokowi bukanlah seorang relawan yang mendukung tanpa pamrih, melainkan seperti rekanan dalam dunia bisnis yang bertujuan saling menguntungkan. Dengan kata lain, asal Bapak senang, relawan pun kenyang. Wadidaw. Orang-orang yang masih mengaku relawan ini. Nah itu. Kan sebenarnya mereka bukan relawan, Baik. rekanan. Ya, singkat Karena saja. ini mendapatkan sesuatu ya. Ngaku-ngaku nggak Oke. politik, Jadi tapi berpolitik intinya, juga. Kalau relawan Nggak yang clear. betul itu biasanya mengacu Badan pada politiknya nilai, kental. prinsip, bukan pada Oke. orang. Ngakunya Etika peneliti. bernegara. Kalau sama orang itu namanya Oke. kultus, Aku- pemujaan. Saya berkali-kali sampaikan Aiman bahwa kita hidup bernegara itu salah satu poin yang paling kita inginkan juga, salah satunya adalah kebanggaan terhadap negara kita, kebanggaan terhadap republik. Bukan soal bahwa ini secara teknis ya, wah ini kalau modalnya sekian harusnya masuk ke kita duitnya sekian. Ini udah kayak mekanisme toko kelontong gitu ya. Saya Yuliana Yokotamela, angkatan 2024 dari Universitas Pancasila. Menurut saya sempat mungkin terpikirkan di benak saya ketika pembahasan segmen pertama mengenai WUS membuat bangga anak-anak muda. Tapi menurut saya pribadi WUS tidak berperan banyak sama anak muda, Mas. Karena yang bisa merasakan WUS hanya orang-orang tertentu dengan kalangan-kalangan tertentu. Sementara untuk WUS itu bagus berada di Asia Tenggara ketiga, Indonesia sekian-sekian. Tapi menurut saya itu mendoktrin anak muda untuk bergaya dengan hutang. Membeli barang branded dan memotong kartu kredit setiap bulannya. Oke, jadi Anda merasa bahwa utang ini akan dibebankan pada Anda semua nih? Oh tentu saja, kepada siapa lagi selain uang rakyat? Saya mau sampaikan begini, Anda nggak rela bayar utang 4 triliun setiap bulan plus bunganya 2 triliun, artinya 6 triliun setiap tahun, mohon maaf, untuk WUS ini? Tentu, kenapa harus rela? Betul dong. Sementara Anda tidak pernah menggunakannya. Bukan hanya sekedar tidak pernah menggunakan, tapi banyak rakyat kecil yang tidak punya benefit untuk itu. Oke, baik. Baik, Mas. Mahasiswi pemberani Yoke Tamaela yang tampil di Rakyat Bersuara mematahkan argumen kebanggaan yang disampaikan oleh Termul Mardiansah Semar saat membela soal kereta WUS yang sedang jadi sorotan publik. Menurut Semar, proyek mercusuar yang dibangun di masa pemerintahan Jokowi adalah sebuah kebanggaan. Namun mahasiswi ini langsung mematahkan argumentasi Semar dengan mengatakan bahwa pembangunan kereta WUS dengan hutang gila-gilaan malah mendoktrin anak muda untuk bergaya dari hutang. Tapi menurut saya pribadi, WUS tidak berperan banyak sama anak muda, Mas. Karena yang bisa merasakan WUS hanya orang-orang tertentu dengan kalangan-kalangan tertentu. Sementara untuk WUS itu bagus berada di Asia Tenggara ketiga, Indonesia sekian-sekian. Tapi menurut saya itu mendoktrin anak muda untuk bergaya dengan hutang. Membeli barang branded dan memotong kartu kredit setiap bulannya. Tidak mau dipermalukan begitu saja, sang Termul Mardiansah Semar coba berkelit dari statement tajam Yoke Tamaela. Namun tetap saja, narasi yang disampaikan oleh Termul selalu saja asbun, dari ngibul ke asbun, seperti yang biasa dilakukan oleh junjungannya, Joko Widodo. Saya respon sedikit aja. Oke, silakan Bung Semar. Jadi kebanggaan sebagai bangsa itu bukan persoalan kita bisa pakai atau nggak pakai. Tapi 270 juta misalnya rakyat Indonesia, ketika kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, itu kebanggaan. Jadi bukan cuma anak-anak muda yang dianggap itu tidak bisa merasakan itu.
mungkin hampir mayoritas masyarakat Indonesia tidak merasakan juga. Tapi sebagai bangsa, bahwa kita selama diri kita sebagai warga negara Indonesia patut juga bangga yang tidak dimiliki juga oleh bangsa lain. Itu soal kebanggaan gitu. Saya lebih Jadi berbangga. tidak linear dengan sesuatu yang misalnya saya tidak bisa merasakan, jadi saya tidak bangga. Enggak Baik, linear. menurut saya lebih berbangga ketika melihat rakyat Indonesia hidup makmur dan terjamin. Ya itu soal lain. Jadi bahwa itu bagian dari apa yang harus dilakukan oleh Baik, pemerintah, jadi ini betul. bukan hanya sekedar soal WUS. Iya betul. Jadi itu juga menjadi PR buat pemerintah untuk mewujudkan apa yang kamu mau dan apa yang rakyat Indonesia mau. Seharusnya sudah seperti itu, tapi kita lihat bagaimana di lapangannya, Bapak-bapak, betul? Luar biasa. Oke. Kalau kita lihat kebanggaan ini adalah kalau kita bisa bikin sendiri, kalau kita bisa buat sendiri, itu adalah suatu kebanggaan dan kita bisa ekspor, kita punya teknologi ke luar negeri. Kalau kita hanya import, apalagi kita bilang ini the whole 100% kita import kecuali yang dalam lokal komponennya yaitu lahan dan sebagainya, yaitu sulit kita mendapatkan kebanggaan di situ, apalagi importnya dengan utang yang sedemikian besar. Demikian Bung Aiman. Interupsi ya, jangan juga cepat mengambil kesimpulan penyalahgunaan negara dan lain sebagainya karena soal kalah. Kalau menang kayak kita enak nih mukanya ceria. Jadi kalau sekarang diputuskan bahwa akhirnya ditolak gitu ya secara keseluruhan, itu kan membuktikan keyakinan kami bahwa itu memang menghabiskan energi. Kalau memahami konsep energi dalam fisika itu ada konsep istilahnya entropi. Nah, entropi itu adalah bagaimana energi menyebar, memanifestasi menjadi alam semesta ini. Artinya, teman-teman relawan Jokowi ini kan memang tidak punya energi sebenarnya. Jadi mereka ini hidup dalam realm dunia pengkultusan. Jadi mereka kan hanya satu tujuannya, mengkultuskan Jokowi. Jadi mereka menganggap yang proses-proses persidangan, proses intelektual, proses penelitian ilmiah dianggap tidak ada gunanya. Karena bagi mereka yang berguna hanya memuja dewanya. Berniat ingin permalukan wartawan senior Lukas Warso dan Roy Suryo, relawan ahli segala urusan Andi Aswan, dan termulnya Belin Mardiansa Semar malah ditampol tak bola-balik dan dipermalukan dengan sangat penohok. Lukas mengatakan bahwa Andi Aswan dan Semar serta para relawan Jokowi lainnya menggunakan logika berpikir idiotik akibat dari sikap pengkultusan dan feodal terhadap seseorang. Ini problem logika idiotik itu kayak gini. Jadi seolah-olah bernegara itu cuma 5 tahun sekali. Ketika pemilu dan antara satu dan lain pemilu tidak ada terjadi apa-apa. Di antara pemilu dan satu yang kedua kan terjadi banyak kasus terbongkar satu persatu. Nah itu yang bernegara yang betul itu selalu tiap hari, tiap bulan. Dulu itu kan bukan hater ya. Pendukungnya Jokowi itu kan kelihatan betul nama-nama besar gitu. Ya kan gitu yang dulu punya. Sekarang coba lihat. Tinggal cuman secuil-cuil aja, remah-remah aja tinggal sedangkan bagi kami. Cukup kita, ya, interupsi gitu. ya. Cukup kita saja yang nama-nama besar itu nggak perlu lah nama ngurusin besarnya yang sudah begini-gini. sudah balik gitu. semua. Masuk ngurusin soal-soal sepele begini. Maksudnya gimana? Nama besar Ini soal remeh-temeh. Orang sekarang Kita itu aja agak sudah males mulai sebenarnya. waras. Makin banyak yang waras ya. Itu. Ya yang nggak waras Roy Suryo aja. Tinggal Coro TV ya, tinggal mana itu. Roy Suryo aja Maksudnya nggak juga waras. orangnya itu aja. Dan kemarin ada yang mau sempat buka baju ya itu sekarang teriak saya belum dibayar, saya belum dibayar gitu. Siapa? Roy Suryo juga membongkar tentang relawan bayaran dari pihak Jokowi yang belum dibayar dan menagih hasil kerjanya, yang membuat Termul Semar panik dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Tidak ingin kehilangan muka, Mardiansa Semar langsung membalas dan mencoba menyerang pribadi Roy Suryo. Ada lah, tapi yang pasti Bayaran begini. semua di sana, Mbak. Yang pasti begini ya. Yang dibayar justru mereka dibayar. Kalau bicara soal kebohongan, pasti publik juga bisa mengukur dia. Apakah mereka akan percaya Roy Suryo yang pernah menjadi Menpora menyanyi lagu Indonesia Raya tidak hafal, bisa bikin keributan di dalam pesawat karena merebut seat orang, kan gitu ya. Nah kayak gitu-gitu atau membawa barang-barang inventaris negara kan gitu ya, inventaris negara gitu. Bukan, maksud saya jangan juga menuding-nuding orang bohong-bohong tapi reputasinya sendiri diragukan gitu loh. Pernyataannya gitu loh. Kita kembali ke Mungkin lah publik percaya. Dalam momen ini, para pembela Jokowi yang diwakili relawan ahli segala urusan Andi Aswan dan termulnya Belin Mardiansa Semar
hanya bisa menyerang pribadi lawan debatnya tanpa argumentasi yang bermutu, yang memang sudah menjadi kebiasaan dari kaum Termul yang mempunyai lidah lebih panjang dari otaknya. Roy Suryo juga mengatakan bahwa Semar tidak mempunyai prestasi apapun selain jadi Termul. Roy juga menambahkan bahwa Termul Semar layaknya katak dalam tempurung, persis seperti junjungannya. Interupsi ya, jangan juga cepat mengambil kesimpulan penyalahgunaan negara dan lain sebagainya karena soal kalah. Kalau menang kayak kita enak nih mukanya ceria. Karena memang orang kalah sejak awal itu kan saya bilang ketika gugatan ditolak seperti usul itu apa seperti judul itu ya. Soal Jokowi menang telak. Tadi saya nggak mau loh seakan-akan kita menikmati betul ya penolakan dari KIP itu. Tapi saya melihat bahwa memang orang-orang kalah itu tidak pernah berjiwa besar. Harusnya kan berjiwa besar. Kalah diperkuat lagi yang lain. Kalah Pilpres bertarung lagi yang lain 2029. Gitu. Jangan pengiran opini publik negatif. Seolah-olah jadi dilusi aja pemikirannya. Ada dilusi pemikirannya. Seakan-akan selalu berlindung di balik peneliti, tapi padahal tim suksesnya Roy Suryo juga kan gitu loh. Tapi penelitian Anda Terus aja itu jadi ini aja, jadi saya mau tanya Bang Roy dulu. Roy Suryo gitu loh. Saya mau tanya Bang Roy soal penelitian. Dan jawaban Termul itu selalu tunggu pemilu tahun 2029. Loh, dalam 5 tahun ini kita tidak mempedulikan pemilu. Pemilu 2024 itu tujuannya ini. Tapi setelah pemilu terlalu banyak kasus kita tahu di balik yang itu harus bukan kita persoalkan tujuan utamanya gitu loh. Prestasi orang nggak Tujuan utamanya bukan itu gitu loh. Prestasinya Roy Suryo apa prestasinya Roy Suryo? Tahanan 9 bulan, itu prestasi. Itu prestasinya tuh, tahanan 9 bulan. Baik, saya ke Bang Roy. Tadi Kali ini para pembela Jokowi benar-benar dibabat habis dan dipermalukan oleh Lukas Luarso dan Roy Suryo yang menyebut dua pemuja Jokowi tak punya pikiran karena hanya bisa menyembah dan menjilat kepada Jokowi. Sepertinya para relawan masih belum sembuh dari sakitnya hingga tak bisa berpikir secara rasional dan logis dengan menggunakan akal sehat yang telah dianugerahkan Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hanya sekedar asli atau palsu, Jokowi sebagai pihak yang punya otoritas untuk menunjukkan keasliannya, itu beban ada di Jokowi, titik. Anak-anak teman-teman yang mempersoalkan ini akan dipenjara kalau Jokowi sudah melakukan dan selesai. Ini teman-teman relawan ini kan tidak berbicara atas nama dirinya sendiri, mereka berbicara hanya untuk partiturnya sudah sama semua kur. Nah ini saya tahu, kalau ini saya tahu. Ketika ada kasus hukum memakai kursi roda dan penyangga leher, nggak mungkin publik percaya sama orang yang memang selalu berkata bohong gitu loh. Dan tidak sikapnya tidak baik gitu loh, tidak menjadi contoh yang baik. Jadi ini yang paling konyol. Udah jelas itu. Tidak percaya pada orang, kita percaya pada konsep, ide, gagasan, bukan istilah itu. Level paradigma pemikiran yang paling bawah. Bukan istilah, kok istilah? Memfokuskan orang. Istilah itu. Relawan itu adalah sekte, semacam sekte. Sekte lagi kemana-mana ini. Bang Andi, Anda sepertinya banyak sekali ini yang dikatakan ini Bang Andi. Sekte kemana-mana ini. Atas nama masyarakat awam pun boleh. Boleh. Kan? Tapi Tetapi gimana boleh bisa aja ngerti? dong. yang enggak itu kan nanti urusan pengadilan dan lembaga forensik gitu. Nah, pertanyaan saya kedua Mas Roy. Itu kayak orang maaf nih, orang nggak bisa berlihat, kemudian dia gajah. Nggak juga. Ya, gajah itu nggak punya ijazah. Apakah memang orang yang merasa dirinya punya kemampuan itu mampu? Nggak juga. Oh iyalah, haruslah. Buktinya beberapa hal juga menjadi catatan kita kan. Jadi sebenarnya Mas Roy hanya meminta lembaga independen itu hanya untuk sebenarnya diuji. Makanya juga bagaimana saya Anda bisa sendiri Mas Roy uji tapi untuk bilang palsu. Oh, kami sangat pengalaman daripada Kan belum menguji. Udah kita bisa tahu Enggak lah. yang asli, nggak bisa begitu dong. Bisa. Bagaimana orang tidak punya bahan ujinya yang orang nggak benar, ngerti, yang orang nggak asli, ngerti foto dan tapi enggak ya tiba-tiba kayak mengambil gini. kesimpulan Udah, palsu. Nggak imbang. Setelah jadi Nggak tersangka, ada. Dia nggak ngerti kamu fotografi. kamu jahat. Ini Ini harusnya maksud saya. lain kali undang yang aduh lah. Enggak lah. Udah, nggak usah lah. Itu logika sederhananya. Jangan orang omong-omong yang nggak punya dasar ilmu sama Bukan, sekali kayak gini Roy. buat apa? Logikanya sederhana Dia sekali dasar ilmu itu. apa? Fotografi ngerti nggak? Logikanya sederhana Komputer ngerti sekali. nggak? Bukan. Nggak ngerti kan? Ya udah. Bukan persoalan. Pembela Jokowi sekaligus termulnya Belin Semar Mesem kembali jadi lucu-lucuan di sebuah forum diskusi saat berdebat sengit dengan pakar telematika Roy Suryo. Awalnya Semar Mesem mencoba menyerang pribadi Roy dengan mengungkit kasus panci yang pernah dituduhkan kepada Roy Suryo, namun yang tidak dipahami oleh termulnya Belin ini bahwa kasus tersebut sudah ingkrah di pengadilan dan Roy Suryo tidak terbukti atas semua tuduhan itu.
Namun sang Termul tetap saja ngotot membicarakan hal tersebut karena kapasitas otak yang terbatas. Selalu berusaha Iya, mendiskreditkan iya. orang, merendahkan orang. Padahal satu republik tahu bagaimana Roy Suryo ketika menjadi Menpora. Apa itu ngatur? Dia bawa panci dan lain-lain. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Enggak, maksud saya Kamu tuh semua nggak publik ngerti. tahu Nggak kan ngerti. gitu loh. Kamu tuh Tidak nggak ngerti. tidak bisa Nggak nyanyi lagu bisa. Indonesia Nggak Raya bisa. Wah, ketika menjadi pengetahuan goblok kayak gini Menpora. ngapain ditampilkan? Berebut Nggak ngerti berebut keterangan. kursi dalam Nah, pesawat. ini Jadi kacau maksud banget. saya Apalagi sebenarnya sesuatu yang publik punya juga bapak, tahu kacau banget. Balik ke kalau kasus Roy Suryo Sukanya itu selalu kelasnya tuh. seperti apa Sukanya gitu. dominan dan nggak ngerti apa-apa. Lihat aja wajahnya udah. Gitu, enggak Udah jelas dong. nggak ngerti apa-apa. udah. Jelas lah. Makanya jangan suka merendahkan fisik orang dan karena pribadi. publik pun tahu Nggak usah kalau Roy Suryo itu direndahkan rendah aja, kan gitu loh. Kamu itu Roy nggak Suryo ngerti itu apa-apa, dipandang rendah udah. juga Oke, sama publik. sekarang kalau Udah, ternyata udah, hasilnya udah, tidak gitu. sesuai dengan yang Anda Iya. harapkan, apa yang akan dilakukan? Langkahnya apa? Kita akan terima apapun hasil yang diputuskan Kualitas dalam termul proses ya, gitu. peradilan oleh institusi negara. Karena sebagai warga negara yang baik kita harus percaya itu. Dengan gaya yang begitu menjengkelkan, El Semar terus saja menyerang pribadi Roy Suryo dengan mengulang-ulang pernyataannya. Bukan berdebat dengan argumen, Semar malah berdebat dengan memproduksi sentimen, tidak berbicara pada substansi, karena hanya bertujuan mencari sensasi, demi menutupi kebobrokan sang bos peternakan. Orang itu kan sama sekali tidak punya tidak punya kemampuan atau bahkan awam dan kemudian Orang itu siapa maksudnya? ya, maksudnya kan ada salah satu dari tim gitu ya. Bukan tim saya itu juga. Itu kan salah satu kuasa hukum yang orangnya juga bahkan belum diperiksa, namanya Egy Sujana. Ya, jadi dia harus periksa Kalau dulu pas dong. berbeda Anda mengatakan bukan bagian dari tim. Oh iya. Kalau pas sama Enggak juga, selalu berbeda dia. Jadi makanya gitu loh, apalagi udah punya legal standing harusnya sih pilih dah. NTV itu pilih narasumber yang punya legal standing lah. Kalau nggak ada legal standing kayak gini, repot. Nggak saya kan jawab nih. ya kalau soal legal standing ya. Iya, apa legal standingnya? Pertama Pak Jokowi itu ketua Bukan. Dewan Pembina Ya. Rampai Nusantara. Oke, dalam kasus organisasi ini apa, masyarakat gitu. yang Nggak memang ada legal standingnya. masuk dalam undang-undang Nggak. Ikut gelar perkara hukum nggak? gitu loh. Ikut gelar perkara Ya nggak? karena tidak diundang. Lah, ya Kan sudah. gitu loh. Karena terus-menerus menyerang pribadinya, Roy Suryo membungkam mulut besar El Semar agar tidak banyak bicara mengenai hal yang tidak ia ketahui. Beginilah para pembela Jokowi, selalu merasa bisa melakukan apapun untuk membela sang bos peternakan. Mereka adalah gerombolan kaum ABS, asal Bapak senang. Tidak peduli integritas dan kejujuran, mereka akan terus berusaha melakukan apapun demi membela Jokowi. Di mata kaum Termul, Jokowi itu sempurna dan tidak akan pernah salah. Orang seawam kayak Rustam Effendi saja, begitu lihat fotonya langsung, fotonya kok cakep kali gitu, kok bagus banget, tajam banget. Saya begitu lihat foto juga langsung, nggak mungkin mas, foto itu foto yang sudah dicetak 40 tahun yang lalu. Mas Doni mohon maaf, kita tahulah, kita dulu sama-sama di Jogja. 40 tahun yang lalu, studio foto di Jogja itu sangat-sangat terbatas dan mahal. Ya kan, ada Huasin, ada Likong, ada Star, ada Duta Arta. zaman Jadi- saya udah Duta dan Arta. Lah iya itu, sebelumnya Huasin, Likong mungkin sudah nggak ada. Tapi artinya mahasiswa pun jarang ke sana. Iya. Karena iya. mahalnya bukan. Nah, makanya di UGM tuh banyak banget bertebaran yang namanya kios-kios Afdruk. abstrak Ah. yang di pinggir jalan Iya. pakai lampu petromak. Iya. Ijazahnya Resmond Sianipar saja yang usianya baru 23 tahun lah, itu Resmond lulus itu. Sehingga saya lihat foto ijazahnya pun sudah mulai agak blur, sudah mulai agak memudar gitu. Lah ini ijazahnya seorang yang namanya Joko Widodo, terus di situ namanya Joko Widodo. Saya nggak bilang itu ijazah asli. Ada selembar kertas tulisannya Joko. Kok fotonya satu, udah nggak mirip dengan orangnya. Yang kedua, sangat-sangat amat terlalu tajam untuk sebuah Ya foto mungkin 40 karena tahun. dilakukan perawatan karena beliau menjadi Presiden Republik Indonesia Ya. selama 2 periode. Nggak mungkin sebuah foto mau dirawat apapun ya. Kalau bahan kimia itu benar-benar digunakan waktu itu ya, tidak akan seperti Di itu. laminat Makanya saya sempat sampaikan ke Roy Suryo, bersiap aja secara mental, bersiap aja secara batinnya, supaya misal menghadapi proses hukum, itu juga nanti tidak juga akhirnya, iya memang harus kayak gitu. Jadi jangan juga nanti akhirnya pas sudah ditetapkan tersangka pakai kursi roda lagi sama penyangga leher, kan jadi pusing juga kita. Nah ini kita tanya ke Bung Roy langsung ya. Bung Roy, khawatir nggak kalau dari Rampai Nusantara yakin loh ada penetapan tersangka nanti, Anda khawatir nggak? Sama sekali tidak ya. Justru mereka ini yang stres ya. Karena apa? Sudah sejak 3 bulan yang lalu bikin janji-janji palsu, bikin hoax di berbagai podcast. Besok minggu depan, dalam waktu dekat. Kemudian mereka bikin podcast
hoax semua itu podcastnya, udah ditetapkan tersangka, udah stres gini. Tuh teman-teman yang mengaku ceboker Nusantara itu, teman-temannya Mas Semar ini, itu udah bikin hoax tuh, harusnya tangkepin semua itu, bikin hoaxin aja. Dengan gambar-gambar saya, Bang Rismon, Dr. Tifa udah dikasih orange, sudah dikasih jeruji besi, bohong semua itu. Kalau memang mau tetapkan dari dulu silakan tetapkan Polda, ayo gitu loh. Roy Suryo membungkam mulut besar Ketua Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, yang juga berprofesi sebagai termul, saat mengintimidasi Roy Suryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Termul Semar mengatakan bahwa Roy Suryo harus segera bersiap-siap karena akan segera ditetapkan sebagai tersangka dan masuk penjara, sama seperti yang disampaikan Sylvester dahulu kepada Roy. Namun sang pakar telematika langsung membungkam mulut besar Semar dengan mengatakan bahwa para termul semakin hari semakin halu dan juga stres. Makanya saya sempat sampaikan ke Roy Suryo, bersiap aja secara mental, bersiap aja secara batinnya supaya misal menghadapi proses hukum. Nah ini kita tanya ke Bung Roy langsung ya, Bung Roy. Khawatir nggak kalau dari Rampai Nusantara yakin loh ada penetapan tersangka nanti, Anda khawatir nggak? Sama sekali tidak ya. Justru mereka ini yang stres ya. Karena apa? Sudah sejak 3 bulan yang lalu bikin janji-janji palsu, bikin hoax di berbagai podcast. Polda ini kan pasti ada sesuatu yang mereka sangat tidak yakin. Ya karena memang tidak yakin, ijazahnya nggak pernah ada. Ijazahnya kan bohong saja itu. Para termul pembela kasus ijazah Jokowi sering offset saat melakukan pembelaan terhadap mantan presiden ke-7. Gerombolan termul ini sering mendahului pihak yang berwenang dan cenderung mendesak penegak hukum untuk segera menetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka. Padahal termul ini tidak memiliki legal standing dalam kasus pencemaran nama baik Jokowi yang bersifat delik aduan, yang berarti sang korbanlah yang harus melaporkan dan mendesak pihak kepolisian tentang persoalan hukum tersebut, bukan malah para relawan yang berkoar-koar di ruang publik seolah-olah mewakili Joko Widodo. Berarti Bung Roy Suryo ngerasa sebenarnya penyidikannya ini berlangsungnya lama. Ya makanya lama tuh kan pasti ada sesuatu. Polda atau polisi itu dia yakin ijazah itu pernah ada, ya. Karena begitu dilihat diteliti betul palsu ijazahnya. Terus kemarin katanya ijazah Polda. Terus katanya juga ketika di Solo diperlihatkan kepada relawan yang tidak ada standingnya juga. Ini ijazah yang benar di mana? Disita atau di tangan Jokowi atau nggak pernah ada? Jadi ijazahnya nggak pernah ada. Kalau ijazahnya nggak pernah ada dan Jokowi terbukti bohong, ya sudah Polda nggak mungkin berani maju. Nggak akan P21, pasti akan P19 bolak-balik. Kayak skripsinya Jokowi saja dengan Pak Katmujo itu bolak-balik. Itu pun penipu juga karena Pak Katmujo juga nggak ngakuin. Itu Mbak Cindy. Ini kita nanya kan aparat kepolisian kan udah dikasih tahu juga, sudah diserahkan sama Pak Jokowi. Terus hak Pak Jokowi juga kalau ingin memberitahu kepada siapa itu ijazahnya. Jadi mana nggak ada soalnya bohong gitu semua tuh. Relawan tuh nggak ada legal standingnya. Relawan tahu apa soal itu. Kalau yang bicara sama saya tuh lawyernya Pak Jokowi. Tempatnya sempit, makannya nggak enak. Ketawain aja lah. Banyak tikus lagi dalam. Terakhir ketemu Pak Jokowi terakhir nggak ngerti. Udah deh nggak usah dianggap kalau kayak ya gak orang enak, Indonesia juga apa namanya tahu semua, diketawain semua aja relawan-relawan kayak gini. Ya ngapain juga mereka masih ada. Udah nggak jadi presiden masih pakai relawan-relawan segala. Oke. Makanya saya lihat Roy Suryo udah agak pucat mukanya. Saya takutnya dia sakit aja sebenarnya. Ini mulai lagi colek-coleki Mas Roy. Ini hasil kami itu adalah ilmiah. Ini adalah research ilmu pengetahuan. Jawab dengan Roy Suryo gitu. Tidak kemudian main ancam-mengancam pun. Enggak lah. Yang biasa mengancam kan Roy Suryo CS. Itu saya rasa bukan ancaman lah. Itu bukan ancaman. Apalagi sekarang bisa detek tuh. Itu kan bukan preman itu kan. Bukan ancaman. Yang biasa mengancam dengan gegap gempita kan Rismon CS, Roy Suryo. Oke, ganti-ganti dulu sekarang, gantian dulu ya. Nah, Gaya tengil dan sok keren diperlihatkan oleh relawan ngawur Mardiansyah Semar, ketua dari organisasi Rampai Nusantara, yang terus-menerus mengulang-ulang kalimat intimidasinya kepada Roy Suryo. Mardiansyah Semar mengatakan bahwa Roy Suryo CS akan segera masuk ke dalam jeruji besi, seperti yang dahulu sering disampaikan oleh pembela Jokowi yang lain, Sylvester Matutina. Sepertinya semua otak dan narasi dari relawan sudah diprogram bagaikan robot untuk menjilat dan membela Jokowi.
cuman saya pesan nanti kalau sudah jadi tersangka jangan lagi pakai naik kursi roda, leher agak patah-patah gitu. Itu Sylvester itu kawan kamu itu. Jadi maksud saya hadapilah dengan jantan nanti proses hukumnya, dan apapun yang dimiliki Roy Suryo silakan digelar di pengadilan. Dan bagi saya teman-teman Jokowi mania itu tidak mengancam, dia hanya coba menuntaskan persoalan yang memang sudah ada di ujung. Dan buat kita sama aja sih, sudah pada titiknya itu. Oke. Tinggal nunggu waktunya saja. Mas Roy, kalau gak enak lu Mas di penjara itu Mas. Oke. Gak enak lu. Mas Roy menganggap emang Anda diancam terkait dengan kasus Iya, ini. itu bukan ancaman lah. Kalau itu biasa lah. Gantian dulu Mas Roy. Mas Roy. Oh iyalah, banyak mereka kan itu kayak Sylvester itu sebelumnya kan selalu Sylvester itu Mbak Friska itu dulu selalu bilang, oh masuk penjara pakai baju orange, mana buktinya? Ayo, itulah sekarang gitu. Jadi kita salut lah dengan kepolisian yang sangat hati-hati dan tidak mau terjebak dengan desakan-desakan dan ancaman-ancaman dari orang-orang ini. Apalagi orang-orang yang mau melakukan aksi porno aksi. Jelas banget tuh, mereka mau melakukan aksi porno aksi, ada rekamannya tuh kemarin. Mau pakai pakaian hitam. Konyol lah pokoknya. Jadi kalau kata Mas Roy katanya ini baju jangan lupa bawa. tunggu gantian Mas Roy dulu. Emang nama dia baik. Ada pencemaran nama baik. Emang nama Roy Suryo baik. Emang nama Roy Suryo baik. Satu Indonesia tahu nama Roy Suryo tidak baik. Apalagi Mardian Sassemar. Ya, nama Roy Suryo itu sudah baik tidak baik sudah lama masyarakat Indonesia tahu. Jangan sok-sokan merasa dirinya baik namanya. Gitu loh, sudahlah. Relawan robot ini terus-menerus mengulang kalimat intimidasinya kepada Roy Suryo, seperti yang sering dipertontonkan para relawan dangkal yang lain yang tak punya pikiran, hanya tahu cara mengintimidasi, bukan edukasi demokrasi yang bermutu, selalu memproduksi sentimen, bukan argumen yang berbasis akal sehat. Relawan ngawur Mardian Sassemar, seperti robot yang tak punya pikiran, karena tak bisa berdebat dengan akal sehat, bagaikan kerbau yang dicucuk hidungnya. Para relawan hanya bisa tunduk dan patuh kepada yang mengendalikannya. Sangat ilmiah, itu ditulis oleh 3 dokter. Yang masing-masing sudah yang bidangnya, telematik ada, jadi penelitian ada, dan kemudian oleh Dr. Tifa yang insya Allah sebentar lagi akan menjadikan kandidat dokter. Dan itu ada itu bagaimana kejiwaan. Dan kalau tadi Mardiansa yang ngomong-ngomong menilai saya, ya seluruh Indonesia ketawa Mbak. Iya, orang seluruh Indonesia udah ngetawain Mas Roy Suryo sekarang. Seluruh Indonesia ini sekarang lagi menertawakan Mas Roy Suryo. Serius saya.